Bismillah. Bapak dan Ibu jamaah Masjidil Falah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berada di majelis yang mulia ini, majelis ini dalam rangka kita mengikuti kajian-kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz kita yang hari ini kita akan mengambil tema gambaran depan para salafus saleh. Kepada Ustaz Rifki dan seluruh kami mengucapkan selamat akhir, mengucapkan marhaban bihudurikum. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Perjalanan kita masuk di masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, saya mengurangi rasa hormat dihimbau atas pembinaan akhir kepada seluruh tahun untuk tetap mengikuti progres. Bapak dan Ibu, marilah kita memulai kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap Mas ya? Bapak Ibu yang ketinggalan mengikuti atau dalam kajian ini nanti malam setelah kajian ini bisa menuju memutar ulang di Madani TV lewat YouTube atau juga bisa mengikuti lewat Facebook dari Masjidil Falah. Judulnya Masjid Nurul Falah, itu dipanggil itu sudah keluar. Jadi kajiannya Ustaz ini bisa diikuti dan bisa direview, bisa diperdalam dengan mengikuti media sosial. Nah. Kepada Ustaz ini, tafadhal masyaallah. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian, dan saya mohon maaf ya, mungkin ini tidak seperti biasanya karena harus sempurna secara lighting dan suara karena kita masuk di TV satelit Madani TV. Jadi subhanallah Pak Muhsin, zaman pertama dulu kita masuk ke sini ada BBS TV dan saya kaget dengan lighting ini. Sekarang harus tiap hari pegang lighting. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan siapa? Saya tidak bisa sebut satu persatu karena ada satu nama yang tidak bisa disebut lagi, Dr. Mahmud ya. Dan itu panjenengan tahu tidak, zaman berita pertama Dr. Mahmud itu meninggal, itu 3 hari semua pengajian saya kacau pengajian. Saya tidak bisa bikin materi, saya tidak bisa ngomong karena kenangannya yang begitu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah yang saya sudah kangen bahkan semenjak 2 tahun yang lalu, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis Coffee Morning Masjid Nurul Falah, Perum Chandrakirana, Kota Kediri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini, semoga apa yang kita niatkan dan kita lakukan di pagi hari ini, wabil khusus ibu-ibu yang saya lihat tadi, subhanallah, saya mau baru datang masuk pintu gerbang sana, pintu gerbang sebelah selatan, ada Bu Husni yang sudah riwa-riwi sepeda motor nggak tahu berapa kali, balik lagi, sampai tadi ba'da salat muter-muter lagi. Jadi tidak tahu saya cari apa, Bu Husni ini cari apa, tidak tahu. Bagaimana Pak Dokter Husni? Tadi Bu Husni cari apa tadi? Cari gorengan wala cari wajan wala apa? Nah, maka saya doakan semuanya, mudah-mudahan semua jerih payah dari takmir Masjid Nurul Falah, semua jerih payah dari ibu-ibu dari Masjid Nurul Falah, dan semua hadirin yang datang oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan kebaikan yang sempurna dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk Coffee Morning periode 3 bulan ke depan, khusus pas jadwal saya yaitu Sabtu ganjil, Sabtu pertama dan Sabtu ketiga, kita akan membahas mengenai serial kehidupan para salaf. Serial kehidupan para salaf. Dan kita ulang sekali lagi, karena tema saya seingat saya zaman itu juga ini. Saya ulang sekali lagi bahwasannya ketika kita berbicara mengenai as-salaf atau salafun as-salih, maka kita sedang berbicara bukan tentang kelompok di zaman kita, bukan tentang satu komunitas di zaman kita, bukan tentang satu pengajian atau satu pesantren atau satu lembaga pendidikan, bukan. Tapi ketika kita berbicara tentang as-salafus salih, itu kita sedang berbicara, bercerita tentang 3 generasi terbaik awal Islam, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian para tabi'in, dan kemudian para tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi ini.
Yang ini kemudian oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dikatakan di dalam hadis yang sahih, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi di alam semesta ini, itu Rasul katakan yaitu generasiku dan orang-orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian dikatakan tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu para tabi'in. Jadi sahabat turun satu generasi namanya generasi tabi'in. Tabi' itu artinya pengikut. Tabi'in berarti orang-orang yang mengikuti. Siapa yang diikuti? Rasulullah dan para sahabat. Kemudian turun lagi satu generasi tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni, sebaik generasi adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu generasi setelah itu, tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu lagi generasi setelah itu. Nah, berarti apabila kita ingin melihat Islam yang hakiki, kita ingin melihat Islam yang paripurna, baik secara akidah, secara ibadah, secara muamalah, secara akhlak dan sopan santun perangai sehari-hari, itu kita mencontoh dari 3 generasi pertama ini. Itulah kenapa Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, Imam Daril Hijrah, guru dari Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, itu beliau mengatakan lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Generasi terakhir umat ini tidak akan bisa baik. Jadi generasi akhirnya umat ini tidak akan baik kecuali dengan sesuatu yang menjadikan baik generasi awal mereka. Jadi kalau generasi terakhir ini kepingin baik, kita tidak perlu nyontoh artis wala yang tidak karuan sekarang pakai baby jin itu. Tahu antum sekarang lagi rame itu, bayi yang ada jinnya itu lagi rame sekarang, tidak tahu. Jadi termasuk artis-artis terkemuka, bahkan testimoninya itu tidak karuan. Ini menunjukkan orang yang dangkal secara akidah. Bayi dipegang, sakit, psikisnya sakit. Itu orang sakit secara psikis. Mana dokter saraf di sini? Sakit secara psikis itu. Bayi dipegang, nanti dibilang bayinya bisa ngomong, nanti dibilang bayinya bisa ngingetin ibunya, bu, waktunya sholat, maghrum majanin, orang gila, orang-orang sakit secara psikologis. Nah, maka bukan kita nyontoh para artis, tidak pula kita nyontoh kemudian atlet bola yang lagi rame sekarang ya. Sedih, Indonesia kalah, beliau sedih. Tapi permainan. Antum tidak tahu kalau itu Indonesia menang, yang bahagia nemen siapa? Mafia-mafianya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Nah, maka apabila kita ingin baik di akhir generasi ini, maka tidak ada cara yang menjadikan kita baik kecuali nyontoh secara percis, mi'ah bil mi'ah, 100% apa yang menjadi akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan akhlaknya generasi di zaman salaf dahulu. Nah, maka itulah kenapa kemudian di 3 bulan ke depan ini insyaallah kita akan membicarakan mengenai serial kehidupan para salaf. Dan kita mulai di pagi hari ini yaitu dengan ketawadhu'an para salaf. Tawadhu' itu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Jangan salah paham ya. Jadi banyak orang mengartikan tawadhu' itu katanya apa? Rendah diri. Bukan. Tawadhu' itu adalah rendah hati. Karena kalau rendah diri itu minder. Ketemu orang kaya, ciut. Ketemu kepala dinas, ciut. Ketemu kepala lapas, kepala lapas disebut juga ya, ciut. Kemudian ketemu bule. Yang bule itu dalam keadaan mungkin agamanya non-Islam,
Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah bilang orang-orang kafir itu, orang-orang kafir baik dari orang-orang kalangan musyrikin, baik dari kalangan ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, Allah bilang apa? Syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruknya manusia. Lu antum yang sujud sama Allah, tunduk patuh dengan aturannya Allah, kenapa ngelihat orang yang kemudian Allah bilang seburuk-buruknya manusia, lah kok malah minder? Nah, maka itu yang akan kita bahas mengenai kerendah hatian para salaf. Yang pertama, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, arti kata tawadhu. Tawadhu, orangnya namanya mutawadhi'. Kalau jamak namanya mutawadhi'un atau mutawadhi'in, orang-orang yang rendah hati. Apa arti tawadhu? Diambil dari bahasa Arab, dari kata wadha'a. Apa wadha'a itu? Meletakkan sesuatu sampai pada posisi yang paling rendah. Itu namanya wadha'a, meletakkan sesuatu pada posisi yang paling rendah. Maka tawadhu itu artinya adalah kita meletakkan diri kita, jiwa kita, nafsu kita, semua yang ada pada diri ini, egoisnya, perasaan hebatnya, kemudian ketampanannya, kecantikannya, jabatannya, kedudukannya, ketenarannya, apalagi semua yang berkaitan dengan diri itu kita jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Itu secara bahasa. Secara istilah, apa itu tawadhu'? Tawadhu' artinya adalah secara istilah, man lam yara annahu khairan min ahadin. Ini susah, ini wangel, jujur angel. Wes, ini jujur. Ini kalau bukan materinya ini, kira-kira saya juga tidak ngomong begini. Ini gara-gara materinya saja. Sama ketika disuruh ceramah tentang ikhlas begitu. Kita ini ceramah tentang ikhlas bukan karena kita sudah ikhlas, tuntutan materi. Iya, tuntutan apa? Materi. Tapi harapan kita dengan materi yang kita sampaikan itu mendidik diri sendiri sebelum mendidik orang lain. Karena antum tahu enggak? Pemirsa yang dirahmati Allah juga perlu tahu, ketika kita berceramah, objek pertama dari ceramah kita itu bukan pendengar atau pemirsa, lah. Tapi objek yang kita kenai ceramah kita pertama kali itu siapa? Diri kita sendiri. Maka ketika saya ngomong tawadhu, saya sedang menampar pipi saya sendiri. Kamu tawadhu, kamu ayo tawadhu, jangan sombong, jangan gaya tok, ojo sok hebat, jangan sok keren, jangan sok. Udah, ini kita sedang menampar diri sendiri sebelum kita menyampaikan ucapan itu kepada orang lain. Nah, apa tawadhu secara istilah? Man yara annahu laisa khairan min ayyi ahadin, yaitu Anda melihat diri Anda. Ayo coba ditunjuk dirinya masing-masing sekarang. Yang ketika keluar merasa hebat, ketika keluar merasa besar, ketika keluar merasa perlu dilayani. Ada enggak? Wakil. Iya. Ketika keluar merasa perlu dilayani, kalau dia datang harus disambut. Kan begitu? Kalau dia datang tidak ada orang nyambut, porek pulang lagi, nanti tinggal pecat-pecat, tulis surat pemecatan. Lihat. Apa itu tawadhu? Ketika Anda, ayo kita masukkan dalam diri kita masing-masing. Tidak melihat diri Anda lebih mulia dari seorang pun. Itu tawadhu. Itu apa? Tawadhu. Ketika Anda melihat diri Anda
tidak lebih mulia dari seorang pun yang Anda temui. Anda ketemu tukang parkir, kamu lebih baik dibanding saya. Anda ketemu tukang kebersihan, bukan tukang sampah ya, sekarang bahasanya juga mulai perlu dirapikan kita ini. Anda ketemu tukang kebersihan yang bawa gerobak gitu ya, kemudian dia ngambilin sampah di pinggir jalan, ngambilin sampah di tempat-tempat sampah. Subhanallah, lihat. Kadang-kadang mereka jauh lebih hebat dibanding kita yang punya mobil. Kita punya mobil, itu kalau buang kulit kacang keluar, la haula wala quwata illa billah, paling gemes. Ketika ngelihat ada orang pakai mobil mewah begitu, yang al depannya itu apa? Itulah ya. Kemudian setelah dia bersihkan wajahnya dengan tisu, itu tisu dikeluarin keluar, dibuang pung. Ini ajhalul juhala, orang bodoh yang paling bodoh. Mobil mewah dia punya, tapi akal pinter dia tidak punya. Maka kita punya satu prinsip, pinter dulu baru kaya. Apa kita punya prinsip apa? Pinter dulu baru kaya. Karena banyak orang terlanjur kaya tapi masih bodoh. Beli mobil bisa, buang sampah masih keluar. Nah, ketika kita melihat tukang kebersihan itu keliling, Anda lihat dia, itu Anda bilang apa? Kamu lebih baik dibanding saya. Ketika keluar dari pasar, kemudian diparkiri sama tukang parkir ya, itu jangan kemudian merasa Anda lebih hebat dibanding tukang parkir. Masukkan ke dalam hati, dan ini bukan gaya tok, ini bukan kemudian pemanis bibir, ini bukan kemudian lip sync, ini bukan kemudian yo sekedar biar keren lah ya, antum lebih baik dibanding anak lah. Tapi ini perasaan yang betul-betul masuk ke dalam hati bahwa kamu lebih baik dari saya. Nanti insya Allah akan ada satu video, potongan video pendek saya keluarkan. Itu begini. Ini panjenengan perhatikan dan ini serius. Ini apa? Serius. Begini hadirin. Hati-hati betul ya. Hati-hati betul. Kita ini kadang-kadang kalau merasa diri kita suci, merasa diri kita apa? Suci. Allah tidak senang. Allah itu minta kita untuk jadi orang suci tanpa merasa suci. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, janganlah kalian itu menganggap diri kalian suci. Kenapa ya Allah kami tidak boleh menganggap diri kami suci? Huwa a'lamu bimanittaqa, karena dialah Allah yang paling ngerti siapa orang yang bertakwa di antara kalian. Sudah, kalau kita ini kemudian sampai merasa suci, itu kan artinya tidak tawadhu. Tidak apa? Tidak tawadhu. Orang yang tawadhu itu orang yang merasa tidak pantas masuk surga dan menganggap dirinya itulah penghuni neraka. Itu orang tawadhu. Nah, maka ketika Anda mulai merasa suci, ini mohon maaf ya, ini biasa untuk yang ahli masjid, ahli taklim, ahli apa lagi? Masjid, taklim, ahli sedekah, ahli silaturahim, gitu-gitulah ya, pokok orang-orang yang ahli ibadah gitu ya. Dalam keadaan sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik, baca Al-Qur'annya baik, tapi dia tidak pernah merasa melakukan dosa besar. Akhirnya apa? Yo kira-kira lek mati saiki yo surga lah gitu loh. Sampai merasa begitu. Anda tahu ketika Anda punya perasaan seperti itu, apa yang terjadi? Allah tidak ridho. Kalau kemudian Allah sayang kepada Anda, dalam keadaan Allah bilang, kamu jangan begitu gitu loh. Ojo ngono, jangan begitu. Allah masih sayang sama Anda, tapi Anda kemudian melakukan suatu perbuatan yang bikin Allah tidak ridho, maka sama Allah diselamatkan. Anda tahu bagaimana caranya? Ya, apa caranya Allah menyelamatkan orang yang terlanjur sombong tadi? Bagaimana caranya Allah menyelamatkan orang yang terlanjur merasa suci gara-gara gak tahu dosa gede tapi ibadah api? Allah akan anterin Anda dengan hikmah yang Allah miliki untuk kemudian tanpa sadar, bahkan Anda sampai kaget ketika Anda terjatuh pada satu di antara beberapa dosa besar. Yang biasanya Anda ngelihat dosa besar itu, gak mungkin lah saya zina, terlalu besar.
Tidak mungkinlah saya minum minuman keras terlalu menjijikkan. Wah, tidak mungkinlah saya sampai judi, itu dosa yang menjijikkan. Ketika itu Allah antarkan Anda untuk melakukan perbuatan dosa tadi, sampai kemudian Anda menyesal. Kalau sudah Anda menyesal, Anda ketemu siapapun, Anda melihat, aku ini orang kotor, saya ini orang hina, saya kemarin berzina, saya kemarin berjudi, saya kemarin minum minuman keras, saya kemarin pakai narkoba. Ternyata itu caranya Allah untuk menundukkan kembali kesombongan kita, supaya kita kembali menjadi orang yang tawadhu. Dan mohon maaf, ini kejadian banyak sekali, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Beberapa ustadz yang mulai dilihat sama manusia, mulai dipandang keluarganya baik, mulai dipandang anak-anaknya solihin dan solihat, mulai dilihat istrinya nurut, masya Allah, begitu kan? Ketika mulai muncul rasa sombong dalam hati, aku kok, Allah kan tidak suka ya, karena ini ilmu warisannya iblis. Dan ini kejadian bukan kepada ahli maksiat, tapi kepada ahli ibadah. Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari kamu, aku lebih hebat dibanding kamu, aku lebih keren dibanding kamu. Nah, maka ketika ada seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang penceramah yang mulai dipandang manusia, dilihat manusia, kemudian mulai muncul kesombongannya, apa yang terjadi? Rata-rata ada yang rumah tangganya rusak. Iya benda? Bukan Allah benci sama dia, bukan, tapi karena Allah cinta sama dia. Supaya apa? Ketika perasaannya mulai tinggi, ketika ketawaduannya mulai hilang, ketika kesombongannya mulai muncul, Allah hancurkan keangkuhan itu dengan sesuatu yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Iya benda? Nah, maka hati-hati. Sebelum ujian dari Allah itu datang, yang tahu diri. Sampai kemudian para ulama itu mengatakan apa? Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah akan merahmati seorang manusia yang ngerti kapasitas dirinya. Aku iki sopo. Itu sama Allah dirahmati. Kenapa? Orang yang tahu kapasitas dirinya, insya Allah dia tidak akan sombong di muka bumi. Apa sih yang kita sombongkan? Antum tahu tak? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika lewat di depannya itu anaknya sultan. Sekarang kan sultan ini bahasa keren ya. Sultan Chandra Kirana. Baik. Siapa sultannya Chandra Kirana? Dr. Husni. Mbah Jami'an. Mana? Ya Allah, saya rindu sama beliau. Mbah, masya Allah, panjang sehat walafiat, panjang umur, istiqomah, amin ya rabbal alamin. Sudah lewat anaknya sultan depan Imam Hasan Basri, kudanya bagus, pengawalnya banyak, bajunya keren, top sudah. Setiap dia lewat, orang itu mesti berdiri, hormat sama dia. Imam Hasan Basri ketika ngelihat murid-muridnya akan berdiri ketika pecinta dunia ini mau lewat, apa kata Imam Hasan Basri? Qif makanakum. Jangan berdiri, duduk saja, biarin dia lewat. Setelah dia lewat, kok dilihat sama dia, loh, kamu kok gak berdiri, saya lewat, balik. Dan ini keangkuhan mulai banyak sekarang. For rider, Harley Davidson, ini keangkuhan dunia yang kita tidak boleh punya. Jangan begitu. Sudah balik itu rombongan, kemudian dia turun dari kudanya. Dia tanya kepada Imam Hasan Basri dan murid-muridnya, lima la taqumun? Kok kalian tidak berdiri? Ama ta'rifuna man ana? Bukankah kamu tahu saya siapa? Apa kata Imam Hasan Basri? Li'anni araftu annaka man fala aqum. Justru karena saya tahu kamu siapa, maka saya tidak berdiri. Coba. Ini si orang sombong bilang apa? Kamu kan tahu saya siapa, kenapa kamu tidak berdiri? Kamu kan tahu saya anaknya sultan, saya anaknya pemimpin, saya anaknya presiden, kenapa tidak berdiri? Apa kata Imam Hasan Basri? Justru karena saya tahu kamu siapa, maka saya tidak berdiri. Terus orang itu tanya, idzan man ana? Akhbirni man ana. Kalau begitu ceritain sama saya siapa?
Kalau kamu ngaku kamu kenal sama saya, yang dengan kenalnya kamu kepada saya kemudian menjadikan kamu tidak berdiri, terus ceritain, saya siapa? Apa kata Imam Hasan Basri? Awwaluka nutfah. Kamu itu manusia, jazakumullah khair. Kamu itu manusia yang awalmu adalah air mani. Kamu itu manusia yang awalmu adalah air mani. Awalmu apa? Air mani. Jijik apa tidak? Jijik. Wal'an tahmilu fi batnika al-qadhirah. Dan sekarang kamu bawa di perutmu itu kotoran. Kotoran. Wa akhiruka jifah. Dan terakhirmu itu apa? Jifah. Anda tahu apa itu jifah? Bangkai. Awalmu mani, tengahmu kotoran, akhirmu bangkai. Falima akum. Terus kalau begitu buat apa saya berdiri? Murid-muridnya Imam Hasan Basri kaget. Takut kalau gurunya bakal dihukum. Setelah ini anaknya Sultan pergi, apa kata Imam Hasan Basri? Kasartu kibrahu. Aku hancurkan kesombongannya dia. Begitu. Jadi sudahlah. Sebelum kesombongan kita dihancurkan oleh Allah lewat manusia, ayo hancurkan dengan diri kita sendiri. Nah itu apa? Tawadhu. Jadi tawadhu itu meletakkan diri kita pada posisi yang paling rendah. Jangan merasa hebat sak cuil pun. Jujur hadirin ya, sedikit aib kita sama Allah dibongkar. Jangan ceramah, jangan ceramah. Ketemu Anda saya malu. Apalagi sampai disuruh ceramah. Serius ini bukan sedikit tag sama Allah dibuka par gitu ya. Jangankan sampai disuruh ceramah, apalagi sampai masuk di Madani TV. Itu suruh ketemu Anda, itu muka saya tak tutupi ember. Saking malunya. Dan Anda itu kalau kepingin tahu seseorang, tanya sama istrinya, sopo sih orang ini? Ketahuan sudah. Subuh telat, ngamuan, cerekel, ngengkelan, medit, aduse seminggu ping telu tok. Itu kalau mau tahu orang tanya sama siapa? Istrinya. Nah, itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kita ini perlu menghancurkan kesombongan kita untuk tawadhu. Sebelum kesombongan itu Allah yang hancurkan lewat tangan hamba Allah. Mau dipermalukan orang? Tidak mau. Maka permalukan diri sendiri di hadapan Allah sebelum Allah permalukan dirimu di hadapan manusia. Saya ulang. Permalukan diri sendiri di hadapan Allah sebelum dirimu dipermalukan Allah di hadapan manusia. Faham sampai sini? Tidak usah gayat tok. Tidak usah apa? Tidak usah gayat tok. Sampai Anda tahu Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau bilang begini, aku ini kepingin ketemu dengan Allah itu dalam kebaikan. Kepingin ketemu Allah, kepingin. Tapi dalam artian bukan kepingin ketemu untuk meninggal dunia, bukan. Tapi apa? Ada satu ibadah yang ibadah ini mengantarkan diriku untuk berjumpa dengan Allah. Kayak elek pas ibadah itu kayak ketemu gitu sama Allah, dapat kliknya gitu, frekuensinya dapat. Terus Imam Sa'id Ramadan Al-Buti bilang apa? Aku awali dengan ibadah terkeren, sholat tahajud. Aku sholat tahajud tiap malam. Aku panjangkan bacaanku. Aku lamakan waktunya. Aku khusyukkan di dalam sholatku. Aku baca ayat-ayat tentang kecintaan Allah kepada hambanya. Ternyata aku tidak ketemu sama Allah. Kenapa? Karena ternyata hamba Allah yang sholat tahajud bukan cuma saya saja. Penuh saat dunia orang yang tahajud. Dan tahajud mereka jauh lebih keren dibanding tahajudku. Tidak ketemu sama Allah lewat situ. Karena apa? Jalannya macet. Yang kepingin ketemu lewat pintu tahajud terlalu banyak. Nah namanya macet, antri. Orang antri cepat dapat tidak? Tidak. Namanya juga antri. Kemudian apa? Maka aku cari ibadah yang lain. Apa ibadahnya? Sedekah.
Saya keluarin duit saya katanya. Setiap dapat keluar. Tidak pernah tersisa sedikit pun di kantong saya. Karena saya kepingin rindu berjumpa dengan Allah lewat pintu sedekah ini. Ternyata apa? Al-mutasaddiqina kathir. Ternyata orang yang gemar sedekah itu tumplek-blek. Banyak banget. Banyak. Dan sedekah mereka lebih banyak. Dan sedekah mereka lebih keren. Dan sedekah mereka lebih ikhlas dibanding sedekahku. Maka jalan ini ternyata penuh. Aku kepingin ketemu Allah dengan cepat. Aku lewat pintu baca Al-Quran sama. Aku lewat pintu silaturahim sama. Terakhir, aku ketemu satu pintu yang pintu itu kosong. Dan lewat pintu ini aku bisa cepat ketemu dengan Allah Ta'ala. Coba lihat hadirin. Ternyata satu pintu ini apa? Kosong. Yang lainnya penuh. Apalagi subuhan. Apalagi subuhannya di Chandra Kirana. Ada rotinya, ada tehnya. Tapi kan bahasanya coffee morning. Kok ini keluarnya tea morning ini? Where is the coffee? Oh ada ya? Ada. Siap. Bu Husni, ada kopinya Bu Husni ya? Pak Husni, Pak dokter tidak berubah. Biasanya kita ngaji duduk, beliau puter sana, ngawasi suasana, mengamankan keadaan. Betul Pak dokter ya? Oh, siap. Pelayan umat, Masya Allah, khadimul ummah. Sudah? Apa yang terjadi hadirin sekalian? Aku ketemu satu pintu yang pintu itu kosong. Apa ini hadirin? Pintu apa ini? Coba pemirsa Madani TV perhatikan. Ini pintu bab at-tadhallul amam Allah. Ternyata pintu yang kosong itu tadi, itu pintu merasa diri hina di hadapan Allah. Pintunya kosong, kalau lewat jalur ini ketemu sama Allahnya cepat. Pintu apa? Merasa hina di mana? Di mata Allah. Nah maka ternyata kalau panjenengan mengandalkan tahajud, maaf panjenengan tahajud berapa rakaat sih? 11. Berapa juz sih yang dibaca? Ya trikul. Apa yang dibaca? Trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling ketambahan 2, inna a'tayna sama wal asri. Bas khalas, sudah 5 surat ini dintei. Trikul sama inna a'tayna sama wal. Bukan tidak baik, bukan baik. Tapi apa? Kalau panjenengan jalan sedikit aja, dikit-dikit ke arah Madiun nanti ke arah lagi Magetan, di sana ada pondok di daerah Temboro. Itu ada tahajud yang 1 malam 30 juz. Ada tahajud yang 1 malam 10 juz. Dan yang paling enteng 1 malam 3 juz. Itu kelas paling bawah. Kelas paling bawah. Anda berapa juz? Terus gitu, surga iki segotekku surga. Milih, aku kok lek surga kok pojok kono yo. Surga ni sapa bule? Kan begitu. Nah, sudah. Ternyata pintu yang kosong ini, untuk cepat kita ketemu dengan Allah lewat pintu ini, bab at-tadhallul amam Allah, pintu merasa hina di hadapan Allah. Dan untuk kita tidak usah merasa hina, asline wis hina. Untuk kita ini tidak perlu merasa. Kenapa? Karena aslinya sudah hina. Nah, sekarang Ali Zainal Abidin, yaitu Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngisi ceramah, jamaahnya banyak. Cicitnya Nabi, iya kan? Kemudian datang seorang laki-laki asing, tidak dikenal di kampung itu, orang baru. Kemudian langsung berdiri di majelisnya Ali Zainal Abidin. Apa yang terjadi? Itu cicitnya Nabi Muhammad diejek sampai habis. Kamu yang ngaku cicitnya Nabi? Dibilang, saya tidak ngaku, tapi memang iya. Kamu ini orang paling bakhil di tempat ini.
Kamu ini orang paling sombong di sini. Kamu ini orang paling bodoh. Habis cacian makiannya. Muridnya Ali Zainal Abidin bilang apa? Ta'adab. Tatakallam amam hafizin Nabi. Kamu orang asing yang beradab. Kamu ini sedang ngomong di depan cicitnya Nabi. Apa kata Ali Zainal Abidin? Anta uskut, kamu diam. Jarang-jarang loh ada orang berani ngomong jujur sama saya. Maka biarin dia selesai ngomong, kamu diam dulu. Disuruh melanjutkan istamir, terusin. Tambah lagi caciannya. Kamu ini begini, tukang fitnah, tukang memecah belah umat, tang. Sampai orang itu berhenti. Coba, orang yang mencaci panjenengan, ono enteke gak? Ada habisnya? Ada. Lawang kamus bahasa Indonesia itu cuma sak gitu tok kok. Setelah bahasanya habis, selesai, telinga Anda sobek, enggak, hidung Anda hilang. Ya sebenarnya gak duwe irung kan. Hidung Anda hilang, enggak juga. Apa kemudian mata menjadi buram gara-gara dihina orang? Enggak. Maka setelah orang itu selesai, apa yang terjadi hadirin sekalian? Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, "Mas, sudah habis." Dibilang, "Iya, entek Ustaz, habis." Zid qalilan, coba ditambahi dikit lagi gitu loh. Iki malah jaluk, malah minta. Saking tawadhu'nya, orang itu kalau sudah merasa dirinya rendah, tidak ada orang lain yang bisa merendahkan dia. Kita ini kenapa direndahkan orang? Gara-gara kita merasa tinggi. Panjenengan kenapa gampang tersinggung? Ayo jawab. Kenapa gampang tersinggung? Kenapa? Kenapa gampang baper? Kenapa gampang mangkel? Kenapa gampang ngamuk? Kenapa? Karena Anda melihat orang lain tidak pantas melakukan itu kepada saya. Iya apa enggak? Kamu yang sopan. Enggak tahu Ustaz. Duh, ini kan. Kamu yang sopan. Enggak tahu kepala dinas. Oh. Kamu yang sopan. Enggak tahu dokter spesialis. Duh. Dan ya Allah, ya Rahman. Itu yang perlu kita hancurkan dalam diri kita. Gak usah sombong. Nah maka Ali Zainal Abidin mengatakan apa? Tambah dikit. Orang itu bilang apa? La, intahait. Wis entek. Terus Ali Zainal Abidin tanya apa? Bilang begini hadirin. Amma ma qultahu alai, apapun yang kamu omongkan tentang saya tadi, kulluha fi. Itu semuanya itu ada dalam diri saya. Kamu bilang saya pelit, ya Allah, saya ngaku saya pelit. Kamu bilang saya tukang fitnah, yo saya ngaku saya tukang fitnah. Kamu bilang saya tukang ghibah, tukang rasan-rasan, iya saya tukang ghibah, saya tukang rasan-rasan. Wa amma lam taqul fa innahu akthar. Dan yang belum kamu sampaikan itu lebih banyak yang Allah masih tutup dari saya. Coba, gak mangkel. Kenapa? Awalnya sudah tawadhu. Coba, mohon maaf begini. Kepala dinas datang ke kantor. Kebetulan karena di luar macet, mobilnya tidak bisa masuk ke parkiran kantor. Jalan dia. Ada office boy baru, tidak ngerti. Datang betulan coffee, masya Allah. Ini. Di tempat lain ada jahe juga. Tea, coffee, ginger. Nanti kalau jahenya keluar saya bilang di tempat lain ada ketannya juga ini. Karena ente menungso ya. Saya punya langganan tukang ojek di Kota Batu sana. Itu tidak pernah pasang tarif. Kita minta, "Mas beli ini telepon datang." Mas, setiap dikasih tidak pernah pasang tarif. Dan hebatnya apa? Ketika kita tanya, "Mas, kurang enggak?" Apa jawabannya? Lah jenenge menungso ya kurang ae. Keren enggak jawabannya? Jenenge menungso ya kurang ae. Lho ya apa ditambah ya apa ora? Yo sak karep sampean. Ini jawaban diplomatis banget ini. Biasanya calon presiden model begini ya. Nah, sudah. Maka hadirin sekalian, kepala dinas tadi masuk, trung jalan kaki karena mobilnya kena macet di luar gitu kan misalkan. Terus ada office boy baru. Kemudian office boy itu ketika dia masuk tidak hormat sama sekali.
Gak direken di office boy, dikira wong biasa gara-gara muka ini bukan muka kepala dinas, muka office boy. Sudah, dia masuk dibiarin. Terus dalam hati bilang apa? Kamu belum tahu siapa saya. Nanti kalau kamu sudah kenal sama saya, malu kamu. Itu ciri orang sombong. Itu ciri apa? Orang sombong. Kamu belum tahu siapa saya. Dan itu kita sering lakukan. Parkir di pasar apa ini? Pasar Bandar. Bandar mana? Bandar mana? Parkir pasar Bandar gitu ya. Mau mundur, tukang parkirnya jerit-jerit. Jendela ku tak buka ero itu Ustaz Rifki. Ini ciri orang sombong. Nah, maka Ali Zainal Abidin ngomong sama orang yang mencaci maki dia. Dibilang apa? Semua yang kamu ucapkan ada dalam diri saya. Dan yang kamu belum sebut lebih banyak. Gak sakit hati, gak emosi, gak tersinggung. Kenapa? Dia telah menjatuhkan dirinya pada posisi yang paling rendah. Terus apa kata Imam Hasan Basri? Nampaknya anta rajul gharib fi hadhil qaryah. Nampaknya kamu ini orang asing di kampung ini. Berarti kamu musafir. Coba ngomong sama saya, kamu perlu apa? Nanti ganti dari nasihat yang kamu berikan kepada saya tadi, keperluanmu di kampung ini aku yang melakukan. Masya Allah. Sampai orang itu akhirnya kisinan, malu orang tadi. Dibilang apa? Ushidu annaka hafizun nabi. Saya bersumpah bahwa saya yakin sekarang bahwa kamu itu cicitnya Nabi Muhammad. Terus laki-laki itu ngaku, saya tadi kesini niatnya mau cari ilmu, tapi saya di challenge sama orang. Apa challenge? Dikasih tantangan sama orang. Kalau bisa bikin Ali Zainal Abidin marah, saya dikasih uang 1000 dinar, bukan dirham. Dinar. Berarti 1000 kali 3.200.000 berapa? 3,2 miliar. Tantangannya bikin Ali Zainal Abidin apa? Marah. Ternyata kamu ndak marah. Terus apa kata Ali? Wallahi tajhal alayya bi alfi dinar. Kamu berbuat itu kepada saya untuk 1000 dinar. Dipanggil muridnya. Ta'al ya murid sini, ambilkan tas saya, kasih buat dia 1000 dinar, suruh dia pulang. Coba, itu loh enaknya wong tawadhu itu. Gak tersinggungan. Gak apa? Gak tersinggungan. Kenapa? Dihina. Loh saya lebih hina dibanding hinaan kamu. Dicaci. Loh saya lebih menjengkelkan dibanding cacian kamu. Itu enaknya orang tawadhu. Nah, kemudian hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wa biasa sampai jam berapa Pak Muhsin? 5.36. 5.30. Ibu-ibu ini ya. Sekarang begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barang siapa." Ini namanya syartiyah. Apa syartiyah itu? Ada syarat, ada hasil. Syaratnya apa? Anda dapat hasilnya. Kalau lulus, tak kasih sepeda motor. Berarti untuk dapat sepeda motor syaratnya apa? Lulus. Nah sekarang lihat, ketika Rasulullah mengatakan man barang siapa, ini syartiyah. Ketika syaratnya Anda lakukan, maka janji Allah akan penuhi. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Apa kata Rasulullah? Barang siapa tawadha'a lillah rafa'ahullah. Dan tangan Rasulullah begitu. Rasulullah asyara biyadihi hakadha wa hakadha. Rasulullah itu mengisyaratkan dengan tangannya begini dan kemudian begini. Apa kata Rasulullah? Man barang siapa tawadha'a lillah, yang tawadhu karena Allah. Tapi ingat, sekarang ada orang tawadhu kepingin tinggi. Ada enggak? Tawadhu supaya dibilang tawadhu, lagi podo ae. Tawadhu itu betul-betul. Maka Rasul bilang, man tawadha'a lillah, orang yang kemudian tawadhu, merendahkan diri dan hatinya di hadapan Allah lillah. Apa Rasul bilang? Tangannya begini, Bu. Ibu-ibu perhatikan saya. Rafa'ahullah. Sama Allah dia bakal diangkat. Sekarang cek.
Mana ada orang tawadhu hina, ada apa enggak? Ada? Tidak ada. Semakin orang itu tawadhu, semakin dicintai sama manusia. Karena itu sunnatullah. Tidak ada manusia senang sama orang sombong, itu tidak ada. Itu orang ngelihatnya jijik. Ih, gila nih. Baru kepala dinas turun jadi wali kota, belum jadi bupati. Kalau bupati belum jadi gubernur. Kalau gubernur belum jadi menteri. Kalau menteri, tapi ada menteri pengen jadi gubernur ya. Kalau jadi menteri, kalau sudah jadi menteri belum jadi presiden. Sudah, kalau sudah jadi presiden, ala baru presiden Indonesia, belum presiden Amerika. Kalau sudah jadi presiden Amerika, ala baru presiden, bukan pemilik dunia. Gak ono menangi orang tawadhu, orang sombong itu tidak ada menangnya. Nah, maka sunnatullah, di mana-mana orang pasti cinta sama orang yang rendah hati, dan di mana-mana orang Allah hantarkan untuk benci kepada orang yang sombong. Nah, maka Rasulullah bilang, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang tawadhu karena Allah, dan itu diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Rafa'ahu Allah, diangkat sama Allah. Rasul bilang, barang siapa yang tawadhu, rafa'ahu Allah, diangkat sama Allah. Dibilang lagi, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Kemudian apa? Anda lihat. Ini saya sampaikan supaya jadi perhatian buat kita ya. Saya ngomong begini bukan bukan kayak tapi ini ilmu yang kita perlu sampaikan untuk mendidik diri kami pribadi dan mendidik hadirin sekalian dan semua pemirsa Madani TV. Dibilang begini hadirin. Dosa berupa kemaksiatan la tahjub anillah, tidak menghalangi Anda untuk ketemu dengan Allah. Tidak. Anda melakukan dosa apapun berupa kemaksiatan, itu tidak bisa menghalangi Anda dari Allah. Karena Anda tahu tidak, dalam hadis qudsi dikatakan, kalaulah orang-orang yang menjauh dariku itu tahu, kata Allah, bagaimana rindunya aku kepada mereka, itu maka ruas-ruas tulangnya akan terputus karena kecintaan kepadaku. Itu orang yang menjauh dari Allah. Bagaimana kerinduan Allah kepada mereka. Terus bagaimana dengan orang yang datang kepada Allah. Kan begitu. Nah, maka al-ma'asi la tahjub anillah. Kemaksiatan itu tidak menutupi antara Anda dengan Allah. Terus saya mau tanya, ada satu dosa yang itu menghalangi perjumpaan seorang hamba dengan Allah selain syirik. Apa itu? Apa? Sombong. Apa? Sombong. Allah tidak senang sama orang yang sombong. Apa ayatnya? Kenapa kita bilang kesombongan itu adalah hal yang akan menghalangi seorang hamba dari Allah? Lihat ayatnya. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu an ayati, aku akan palingkan dari ayatku, aku akan palingkan dari mendapatkan nasihat yang baik, aku akan palingkan dari mendengarkan tausiah yang baik, aku akan palingkan mereka dari semua kebaikan. Siapa yang Allah palingkan? Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang sombong di muka bumi. Orang sombong itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang yang sombong itu tidak akan bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik. Kenapa? Karena penghalang antara dia dan Allah itu satu, kesombongannya dia. Saya mau tanya, Fir'aun di Allah ditenggelamkan karena apa? Fir'aun ditenggelamkan karena apa? Sombong. Qarun, Allah balik buminya, Allah tenggelamkan Qarun karena apa? Sombong. Tapi untuk orang-orang yang berdosa, Allah bilang apa?
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa. Bukan cuma berdosa. Apa Allah bilang? Melampaui batas. Mungkin kalau bisa dibilang, kalaupun dia berzina, mungkin zinanya sampai sama ibunya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Keterlaluan dosanya. Ternyata Allah tidak menghalangi dia untuk dipanggil dengan panggilan hambaku. Allah tidak menghalangi dia untuk dipanggil hambaku. Dan Allah bilang apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kamu putus asa dari rahmatku, kata Allah. Kenapa ya Allah aku tidak boleh putus asa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena semua dosa sama Allah bakal diampuni. Coba lihat. Untuk pelaku dosa yang berlebihan, Allah panggil, hambaku jangan putus asa. Tapi untuk orang yang sombong, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan kebaikannya, sombong dengan ketaatannya, sombong dengan kekuatannya, sombong dengan kepandaiannya, sombong dengan ketenaran, jabatan dan yang lainnya, Allah bilang apa? Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang yang sombong Allah palingkan dia dari Allah. Nah, sekarang hadirin, lihat. Saya akan tunjukkan beberapa potret ketawadhuan para salaf. Ini beberapa potret dari ketawadhuan para salaf. Nomor 1. Anda tahu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini imamnya para salaf. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang laki-laki mendekat, kemudian laki-laki itu berdek. Ketemu sama Nabi Muhammad itu dredeg. Kalau bahasa kita mungkin keringet dingin gitu loh. Dan saya pernah ngalami itu. Ketemu orang sombogeh sak Surabaya. Bah, kayak so ngomong saya. Dingkluk-kluk sudah. Setelah itu saya tidak mau lagi diajak ke tempat-tempat seperti itu. Kalah Yoni. Ini ngomong belum keringet keluar duluan. Padahal AC-nya banyak-banyak itu. Kalayoni. Nah, sudah. Apa Rasulullah katakan kepada orang laki-laki yang mendekat? Ketika laki-laki itu mendekat berdek. Irtaja fajaza. Apa Rasul bilang? Ihda. Mas, yang tenang. Innama ana rajulun. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Aku ini laki-laki biasa, anak seorang ibu biasa yang biasa makan daging kering. Coba lihat Rasulullah padahal. Tapi Rasul bilang apa? Ketika ada orang mendekat dan orang itu merasa ketakutan, Rasul bilang, "Wis talah, yang tenang. Aku ini bukan siapa-siapa. Ibuku sama seperti ibumu, makanannya daging kering." Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah makannya di lantai. Kita masuk warung, kalau tidak dapat ruangan VVIP kita tidak jadi masuk. Iya benda. Itu ya Allah, tolonglah hadirin ya. Tidak usah sombong di hadapan pelayan warung, di hadapan orang yang datang bawa minuman ke tempat kita, di hadapan orang yang membersihkan ruangan kerja kita, di hadapan orang yang mungkin mengambilkan sepatu dinas kita. Jangan sombong. Allah benci sama orang sombong. Nah, sudah. Maka apa yang terjadi? Rasulullah ketika makan di lantai, apa Rasul bilang? Innama ana abdun. Aku ini hamba. Anda tahu hamba? Budak-budak. Akulu kama yakulul abd. Yang aku akan makan selayaknya budak makan. Tidak seperti kita ini baru keren dikit aja kalau makan minta yang mana? Oh, ini piringnya kok begini. Oh, sendoknya apa? Mentolo merekes. Kon iki sapa?
Orang tidak suka sama orang yang sombong itu, ya. Sampai Rasulullah saja itu apa? Aku ini seorang hamba, maka makanku layaknya makannya seorang hamba. Terus Anda tahu Rasulullah kalau di rumah ngapain? Yakhdumu ahlah, jadi pembantu buat keluarganya. Bukan dilayani, melayani. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Yo ngesol sendalnya sendiri. Kalau kainnya sobek, dijahit sendiri. Kalau Rasulullah itu mau naik ke atas unta, naik sendiri. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Al-Khattab, kata Anas bin Malik, Ra'aitu Amiral Mu'minina Umar bin Al-Khattabi. Suatu hari aku ngelihat Umar itu, ketika aku lihat, wa baina katifai Umar arba' riqa fi qamisihi, di bajunya Umar itu ada 4 tambalan. Dengerin yang sombong-sombong dengan pakaiannya. Di bajunya Umar, ketika Umar menjadi khalifah, itu ada tambalan berapa? 4. Sementara kita di lemari kita penuh dengan pakaian, itu pun tidak pernah dipakai, dihisab sama Allah. Dihisab sama Allah. Kemudian di lain waktu, tahu enggak, Umar itu ngangkat kirba. Kirba itu kalau bahasa kita ngangkat air galon gitu loh. Yang itu tidak pantas buat seorang pemimpin. Terus ditanya sama ajudannya, siapa ajudannya? Namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kata Abu, ya Umar, la yaliqu hadza bik. Wahai Umar, tidak pantas kamu ngangkat galon dilihat orang, tidak pantas. Ini ada utusan dari negeri sana, ada delegasi dari praja sana. Tidak pantas, jangan Umar. Malu kami lihat kamu seperti itu. Jangan, biar aku yang angkat. Anda tahu apa katanya Umar? Kata Umar apa? Tadi, waktu delegasi-delegasi itu datang, dan dia nurut dengan omonganku, dia mendengarkan titahku, itu masuk sedikit kesombongan ke dalam hatiku. Iki lo Umar. Ini loh Umar. Maka aku hancurkan kesombongan itu di hadapan mereka, dengan aku tunjukkan bahwa aku bukan siapa-siapa, dan aku angkat galon air ini di atas pundakku. Subhanallah. Lihat, ini siapa? Umar. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dari seorang laki-laki dari kalangan tabi'in bernama Muhammad ibnu Aslam At-Tusi. Muhammad bin Aslam At-Tusi itu dia mengatakan begini, laqad sirtu fil ardi wa durtu fiha. Aku ini keliling dunia. Kata Muhammad bin Aslam At-Tusi, aku keliling dunia. Dan bukan sekali, laqad durtu fiha, berkali-kali. Terus Muhammad bin Aslam mengatakan apa? Dengerin yang rajin sholat, yang rajin sholat, yang rajin sholat. Dengerin. Apa kata dia? فَبِالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ مَا رَأَيْتُ نَفْسًا تُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ شَرًّا عِنْدِي مِنْ نَفْسِي. Ketika aku keliling dunia, tidaklah aku melihat seorang pun yang sholat menghadap kiblat, kecuali aku lihat aku jauh lebih hina dibanding kamu. Tidak ada orang lebih hina kecuali diriku. Ini ketika keliling dunia. Setiap orang yang dia temui, dia katakan apa? Saya lebih hina dibanding kamu. Kalau dia merasa baik, kamu lebih baik dibanding saya. Kemudian disebutkan oleh Yunus ibn Ubaid, dia mengatakan begini, inni la a'uddu mi'atan min khisalil khair fama fiyya minha khaslatan wahidah. Ini seorang tabi'in loh. Dan bukan tabi'in biasa, ini imamnya tabi'in, orang paling alim, paling ibadah di kalangan tabi'in, bernama Yunus bin Ubaid. Dia bilang apa? Aku ini pernah mencatat 100 kebaikan. 100 apa? 100 kebaikan. Dibilang apa sama dia? Tidak satu pun dari 100 itu yang ada dalam diriku. Subhanallah. Coba lihat, 100 kebaikan yang dia tulis, dibilang apa? Tidak satu pun dari 100 kebaikan itu yang aku lihat ada dalam diriku. Subhanallah. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika tangannya dicium oleh muridnya, ditarik,
yajuzu wa hal yumna'u taqbil yadal alim, bukankah boleh mencium tangannya orang alim? Imam Hasan Basri bilang apa? Wa ma ra'aitu fi hadzal makani 'alima. Memang boleh nyium tangannya orang alim, tapi di tempat ini saya tidak lihat ada orang alim. Padahal dia yang dimaksud orang alim itu dia. Tapi dibilang apa? Tapi saya tidak melihat ada orang alim di sini. Dia tidak memandang dirinya orang yang alim. Kemudian antum tahu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad, betul tidak? Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi Muhammad. Iya, sepupunya Nabi Muhammad. Dia datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud untuk minta ilmu, untuk dengerin hadis di siang hari panasnya kota Madinah, tidak diketuk rumah gurunya, ditunggu di depan pintu rumah gurunya sambil dia tidur beralaskan kain dan rambutnya penuh dengan debu padang pasir. Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, kaget. Dibilang apa? Ya bena ammi Rasulillah, anaknya paman Nabi Muhammad. Kalau kamu perlu, kamu panggil saya datang ke tempat kamu lebih mulia untuk saya datangi. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ini yang dilakukan oleh penuntut ilmu kepada orang yang mau diambil ilmunya. Subhanallah, tawadhu. Kemudian lagi yang lain, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad itu kan orang Arab, dan di zaman itu orang-orang Arab itu mulia banget. Maka ada seorang laki-laki dari daerah Afrika datang menemui Imam Ahmad. Setelah dia belajar sama Imam Ahmad, terus dia tanya, "A anta Arabi?" Kamu kan orang Arab gitu. Terus Imam Ahmad bilang apa? La, innama ana qaumul masakin. Aku ini kaum yang miskin. Anak-anaknya turunan orang miskin. Dipaksa sama orang Afrika itu, "Aku mau cium tanganmu, kamu ini orang Arab." Apa kata Imam Ahmad? Innama ana qaumun masakin. Saya ini orang miskin. Diulang sampai 3 kali. Apa Imam Ahmad bilang? Ana qaumun masakin. Aku ini anak-anaknya orang miskin, tidak pantas dicium tanganku. Sampai Imam Ahmad pergi meninggalkan orang yang pengen nyium tangannya tadi, sambil mengulang-ulang apa? Aku ini orang miskin, aku ini orang miskin, aku ini orang miskin. Dan suaranya terdengar sampai Imam Ahmad hilang. Terakhir penutup Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah itu sampai dibilang apa? Kalau ruangan rumah ibunda Aisyah itu masih cukup, maka kalau kamu mati kamu pantas ditempatkan di sana. Jadi Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar dan Umar bin Abdul Aziz dibilang apa? Melakukan dosa besar lebih ringan untuk saya dibanding saya menganggap diri saya pantas ditaruh di tempat itu. Antum dengerin? Faham enggak? Melakukan dosa besar itu lebih ringan dibandingkan saya nganggap diri saya pantas disejajarkan dengan orang-orang soleh. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini punya anaknya itu beli cincin. Cincinnya harganya berapa? 1.000 dirham. Sekarang 1 dirham itu kira-kira 60.000 lah, katakan 60.000. Berarti kali 1.000 berapa? 60 juta. 60 juta cincin. Sekarang cincin kita berapa? Atau ada yang jam tangannya itu sampai 1,2 M. Apa yang dicari apa? Tidak ada yang dicari. Ketika Umar bin Abdul Aziz dengar anaknya beli cincin 60 juta rupiah, dipanggil, sini, bi'ah, jual. Beri makan dari penjualan cincinmu ini kepada 60 orang miskin. Hasil penjualan cincinmu bagikan kepada 60 orang miskin. Kemudian kamu belilah cincin dengan harga 2 dirham, yang harganya 120.000 aja. Terus tulis di sana, rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsi. Tulis di cincinmu tadi, semoga Allah merahmati seorang manusia yang tahu siapa dirinya. Itulah mereka yang orang-orang
tawadhu. Itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah yang dapat kami sampaikan, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita akan lanjutkan serial kehidupan para salaf ini pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.